Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fernaldi, NPM 201705104 dari kelas D, ingin mereview materi Matdis pengganti kuis, yaitu dari materi 6, 7, 8, dan 9. Materi 6 yaitu matriks. Matriks adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N dengan M baris dan N kolom. Ini adalah contoh dari bentuk matriks. Lalu A, I, J disebut elemen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-J. Jika M sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan juga matriks bilusangkar atau persegi. Ini contoh matriksnya tadi. Lalu jadi jenis matriks itu ada satu jenis matriks ditentukan oleh ordo matriks dan komponen-komponennya. Satu matriks baris. Matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Ordo dari matriks baris berbentuk 1 kali N atau disebut juga vektor baris. Ini adalah contoh matriksnya. Lalu ada matriks kolom, di mana matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Secara umum, ordo matriks kolom adalah M kali 1, disebut juga vektor kolom. Ini adalah contoh matriksnya. Lalu ada matriks 0, di mana matriks 0 adalah matriks yang semua komponennya bilangan 0. Matriks 0 dinotasikan dengan O M kali N. Ini adalah contoh matriksnya. Lalu matriks persegi atau matriks Bujusangkar. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyak baris yang sama dengan banyak kolomnya. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu komponen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Ini adalah contoh dari matriks Bujusangkar. Lalu ada matriks identitas, di mana matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks diagonal yang semuanya komponen unsur diagonal utamanya adalah 1 dan unsur lainnya bernilai 0. Matriks identitas dinotasikan sebagai IN kali N atau IN. Ini adalah contoh matriks identitas di mana hanya yang diagonal aja yang berangka 1, yang lainnya adalah 0. Lalu ada matriks diagonal, di mana matriks diagonal adalah matriks persegi yang unsurnya selain unsur diagonal utamanya bernilai 0. Ini adalah matriks diagonal di mana unsur lainnya yang selain diagonal tersebut itu adalah 0 semua. Lalu ada matriks segitiga atas, di mana matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ini adalah contoh matriks segitiga atas di mana di bawah diagonal ini berbentuk segitiga, yaitu dengan angka 0. Lalu ada matriks segitiga bawah, di mana matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di atas diagonal utamanya adalah 0. Ini adalah contoh matriks. Oh, salah. Ini contoh matriks segitiga. Maaf, salah contoh. Lalu ada matriks skalar, di mana matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua komponen diagonal utamanya adalah merupakan bilangan yang sama. Ini adalah contoh matriks skalar. Balik. Di mana diagonal utamanya itu merupakan angka yang sama, yang lainnya adalah 0. Ini adalah contoh matriks segitiga bawah, di mana di atas diagonal utamanya itu bentuk segitiga, yaitu dengan angka 0. Lalu ada transform matriks. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Transpose dari matriks M dinyatakan sebagai M pangkat T, di mana ini adalah matriks A, di mana barisnya itu 2, 3, 5, lalu kolomnya itu ada 3, matriksnya ada 2, kolomnya ada 3, 1, 4, min 7. Lalu setelah kita ditransposkan, yang baris 2 itu menjadi ada 3 baris, lalu yang kolomnya akan menjadi 2 kolom, yaitu jadi 2, 2, 3, 5, 1, 4, min 7. Sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan aslinya. Hanya matriks segi yang bisa simetris. Oleh karena itu, matriks M berukuran N kali N adalah matriks simetris. Bila MIJ sama dengan MIJ untuk I dan J antara 1 sampai dengan N.
Lalu kita masuk ke operasi matriks, di mana ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang posisi atau letaknya sama. Ini adalah contoh penjumlahan dan pengurangan matriks, di mana syarat untuk pengurangan dan penjumlahan matriks itu baris dan kolomnya itu harus sama jumlahnya. Jika tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Lalu ada perkalian dua buah matriks, di mana matriks dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom, lalu dijumlahkan pada baris yang sama. Ini adalah contoh dari perkalian matriks. Lalu masuk ke sifat-sifat matriks, yaitu determinan matriks. Setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut determinan, yang dinyatakan dengan determinan M atau kurung kurawal M. Ini adalah lambang determinan. Lalu determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara mencari determinan suatu matriks, diantaranya yang satu menggunakan metode Saurus, yang kedua adalah menggunakan metode minor kofaktor. Mencari determinan matriks menggunakan metode Saurus dan minor kofaktor. Ini adalah contoh untuk mencari determinan menggunakan metode Saurus, di mana kita ada sebuah matriks 3x3, lalu kita tambahkan 2 kolom dari matriks tersebut. Lalu kita diagonalkan menjadi 3. Jadi A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H, lalu dikurangkan dengan diagonal yang berlawanan arah. Seperti diagonal berlawanan arah seperti B dikali D dikali I ditambah A dikali F dikali H ditambah C dikali E dikali G. Nanti hasilnya akan menemukan determinan tersebut. Lalu sifat-sifat determinan matriks, diketahui matriks bujur sangkar A, B, D, dan I. Bila satu baris berunsur 0 semua, maka A sama dengan 0. 2. Bila satu kolom berunsur 0 semua, maka A sama dengan 0. Determinan A sama dengan 0. Bila dua baris pada masing-masing kolom yang berunsur sama, maka determinan A sama dengan 0. Bila dua kolom pada masing-masing baris yang berunsur sama, maka determinan A sama dengan 0. Bila dua baris bernilai sebanding, maka determinan A sama dengan 0, dan seterusnya. Ini bisa dilihat sifat-sifat dari determinan matriks. Lalu ke inverse matrix, di mana untuk mencari inverse matrix itu harus kita mencari adjoint dulu, di mana adjoint adalah transpose dari kofaktor. Jadi dicari minor dan kofaktornya caranya seperti sebelumnya, yaitu A-1 sama dengan 1 per determinan dikali adjoint A. Lalu mencari inverse matrix dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Berikut adalah cara inverse matrix dengan metode Gauss-Jordan, yaitu A pangkat min 1, AI sama dengan I A pangkat min 1, di mana A adalah matriks, lalu I adalah matriks identitas, lalu min 1 itu adalah inverse matrix. Contohnya ini ada menggunakan metode Gauss-Jordan, di mana penyelesaiannya yaitu seperti ini. Di mana baris kedua dikurang 2 baris pertama. Hasilnya maka menjadi 1, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 0, 0, min 2, 1, 0, lalu 0, 0, 1. Ini dapat dari mana? Karena kita baris B2, baris 2 itu kan 2, 3, 2, 0, 1, 0. Lalu dikurangkan dengan 2 kali baris pertama, yaitu di mana baris pertama itu 1, 1, 0, 1, 0, 0. 2 dikali 1, 2, 2 dikurang 2, 0, 0 hasilnya, lalu 3 dikurang 2 itu hasilnya 1, lalu 2 dikali 0 kan 0, 0 dikurang 2 hasilnya 2, 2 dikurang 0 hasilnya 2, lalu 1 dikali 2 hasilnya 2, lalu 2 dikurang 0, 0 dikurang 2 hasilnya min 2, lalu ini 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1, lalu 0 dikurang 0 hasilnya 0, maka hasilnya seperti ini. Dan seterusnya sampai kita menemukan B1 dikurang B2. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, itu kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh masalah pengurutan sort, ada puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tapi juga harus mengkus atau efisien.
Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu time eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang space memori. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Metode perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau Tn diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Lalu kompleksitas ruang atau Sn diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Lalu dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu dan atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran masukan n. Kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari jumlah kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan n. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi, yaitu ada operasi baca atau tulis, ada operasi aritmetika plus minus kali bagi, lalu ada operasi pengisian nilai atau assignment, lalu operasi pengaksesan elemen larik, lalu operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lain-lain. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam, yaitu ada Tmax, ada Tmin, dan 2fh. Di mana Tmax itu adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktu maksimum. Lalu kalau Tmin itu kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, kebutuhan waktu minimum. Lalu 2average itu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Di sini adalah contohnya, tunjukkan bahwa Tn 2n kuadrat plus 6n plus 1 sama dengan big O n kuadrat. Di mana penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu 2n kuadrat plus 6n plus 1 sama dengan big O n kuadrat. Lalu kita buat tulis 2n kuadrat plus 6n plus 1. Lalu kurang lebih sama dengan kita masukkan bahwa 2n kuadrat ini 2n, lalu 6n ini dikali dengan n kuadrat menjadi 6n kuadrat, lalu satunya ini dikalikan dengan n kuadrat menjadi n kuadrat. Jadi hasilnya itu n kuadrat, hasilnya sama dengan 9n kuadrat. 9n kuadrat. Dimana untuk semua n lebih dari 1, yaitu c-nya sama dengan 9, lalu n0-nya sama dengan 1. Lalu masuk ke materi selanjutnya, yaitu graf. Pendahuluan. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi itu objek naktah, bulatan atau titik, hubungan antar objek sama dengan garis. Ini adalah contoh dari graf. Lalu contohnya satu, yaitu G1 adalah graf dengan himpunan simpul F dan himpunan sisi E, di mana F-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, lalu E-nya itu adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Lalu jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang, graf sederhana atau simple graph. Graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Graf tak sederhana atau unsimple graph yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda atau multigraf dan graf semu atau pseudograph. Graf multigraf atau graf ganda, graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Lalu graf semu yaitu graf yang mengandung gelang atau loop, sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf tak berarah atau undirected graph, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Lalu graf berarah atau direct graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebut dengan busur atau arch. Busur U atau V, simpul U itu simpul asal initial vertex, lalu simpul V itu simpul terminal atau terminal vertex.
Lalu kardinalitas graf. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan N sama dengan V. Jumlah sisi yang dinyatakan dengan M sama dengan E. Insiden atau bersisian, untuk sembarang sisi E sama dengan U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya adalah di graf tersebut, di mana sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan 3 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Null graph atau empty graph, graf kosong, graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong. Ditulis dengan n sama dengan n, di mana n kecil itu sama dengan jumlah simpul. Ini adalah contoh dari null graph. Di mana graf di atas adalah graf kosong atau graf kosong N5. Lalu path lintasan, lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V ke simpul tujuan Vn, awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai dengan Vn-1 lalu In, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1 lalu E2 sama dengan V1, V2 sampai dengan En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G, dari sisi graf G. Lintasan sederhana atau simple path, jika semua simpulnya berbeda, setiap sisi yang dilalui hanya sekali. Lintasan tertutup yaitu closed path, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lalu lintasan terbuka atau open-net path yaitu lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama atau berakhir pada simpul yang berbeda. Lalu panjang lintasan itu jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lalu terhubung, graf tak berarah G disebut graf terhubung. Connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke F yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Lalu graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Inilah contoh dari graf connected graph, di mana graf di samping merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Lalu graf di samping merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Lalu cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan graf G ini graf ya, tidak terhubung. Cutset selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lainnya adalah jembatan bridge adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf ia menyebabkan graf tersebut tidak terhubung atau menjadi dua buah komponen terhubung. Lalu di sini ada graf sederhana di mana ada complete graph, graf lengkap, graf lingkaran, regular graph atau graf teratur, lalu bipartite graph atau graf bipartite. Complete graph atau graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Jumlah sisinya itu untuk mencarinya itu menggunakan rumus n-1/2. Lalu ada graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat dual. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah V1, V2 sampai dengan Vn, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, lalu V2, V3, lalu sampai dengan Vn-1, Vn, dan Vn sama dengan Vn, V1. Ada sisi simpul dari simpul terakhir Vn ke simpul pertama V1. Lalu ada regular graph, di mana graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur atau derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan n buah simpul adalah n kali R/2. Sekian adalah review dari materi MATDIS
yang saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.